Hai teman-teman semua, selamat datang dan selamat menyaksikan kembali pemaparan materi dari tim KTTA Tiramisu 2020. Di sini, aku Desya akan kembali memandu kalian untuk mengenal lebih dalam apa sih klaster akuntansi keuangan dalam penulisan KTTA nantinya. Seperti yang kalian ketahui bahwa akuntansi keuangan merupakan satu dari 7 klaster yang dapat kalian pilih untuk mata kuliah KTTA nantinya. Nah, sebelum kalian memilih akan mengambil mata kuliah apa, tentunya kalian juga harus udah tahu nih dasar-dasar dari apa aja sih yang bakalan kalian bahas di KTTA kalian nantinya. Nah, agar kalian tidak tersesat dalam menyusun KTTA ini yang juga akan menentukan kelulusan kita nanti, aku mau mulai membawa kalian ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait mata kuliah terkait akuntansi keuangan tadi. Nah, seperti yang kita ketahui nih dari namanya aja akuntansi ya, otomatis pastinya mata kuliah yang terkait dengan klaster ini tentunya tidak jauh dan tidak akan pernah jauh kayaknya dari akuntansi keuangan tadi. Intinya kayak ya nggak mungkin lah jauh-jauh dari pengantar akuntansi, nggak mungkin juga jauh-jauh dari akuntansi keuangan menengah, dan nggak mungkin juga jauh-jauh dari akuntansi keuangan lanjutan seperti yang sedang kita pelajari di semester akhir ini. Belum semester akhir ya, masih semester 5, sabar. Nah, terus sebelum kita bahas lebih jauh, kenapa sih ada 3 mata kuliah ini yang terkait ke akuntansi keuangan nantinya? Nah, kenapa? Karena yang pertama, kalau misalnya nih kita nggak punya basic pengantar akuntansi, tentunya dan pastinya kita akan kesulitan dalam menyusun KTTA kita nantinya. Karena apa? Karena pengantar akuntansi itu, jujur pengantar akuntansi merupakan basic dari segala basic ilmu akuntansi. Karena apa? Karena di dalam pengantar akuntansi ini kita akan belajar sebuah persamaan yang udah pasti kalian hatam dalam otak kalian itu. Nah, ini ada aset sama dengan utang plus modal. Ini nggak bisa kalian lupakan ya, dan jangan pernah kalian lupakan sekalipun. Karena ini sampai akuntansi keuangan lanjutan, aku berani jamin, prinsip ini bakalan selalu kalian bawa. Dan yang kedua, itu juga ada akuntansi keuangan menengah. Akuntansi keuangan menengah ini seperti yang sudah kita pelajari di semester 3 dan semester 4. Kenapa dia juga terkait dengan klaster akuntansi keuangan? Karena jujur di akuntansi keuangan menengah ini semua ilmu yang udah kita dapetin tadi basic ilmu akuntansi yang kita dapatkan di pengantar akuntansi di semester 1 dan 2 akan kita bawa lagi di semester 3 dan 4, dan kita pasti ketemu nih sama ada kan kalian ketemu dengan akuntansi piutang, akuntansi sewa, akuntansi pendapatan, error, dan masih banyak lagi. Karena gimana ya, sesuai dengan PSAK sendiri, ini akuntansi-akuntansi yang aku sebutin ini merupakan bagian dari PSAK. Ya iya dong, karena dia juga akuntansi, gimana sih kok nggak ada di PSAK gitu kan. Nah, secara tidak langsung, secara tersirat nih, aku udah memperkenalkan ke kalian kalau misalnya kalian itu bisa menjadikan PSAK ataupun RPS kita dari tingkat 1, kalau tingkat 1 mungkin masih basic banget ya. Berarti RPS kita dari tingkat 2, dari akuntansi keuangan menengah, dan nantinya di akuntansi keuangan lanjutan, itu semua peraturan terkait atau seperti PSAK, seperti RPS, nah itu bisa kalian jadikan objek kajian untuk penulisan KTTA di klaster akuntansi keuangan. Nah, udah panjang banget ya aku ceritain akuntansi keuangan menengah. Intinya juga akuntansi keuangan menengah ini bener-bener nggak bisa kalian lupakan begitu saja guys, walaupun kita udah lewat ya semester 3 dan semester 4 yang bener-bener mendebarkan untuk kita di STAN ini. Nah terus karena aku bilang tadi nggak bisa dilupakan, karena apa? Karena dari pengantar akuntansi kita ke akuntansi keuangan menengah, dan selanjutnya sekarang kita ada di akuntansi keuangan lanjutan.
Kenapa akuntansi keuangan lanjutan itu juga merupakan mata kuliah terkait klaster akuntansi keuangan? Karena namanya aja lanjutan guys, pasti deh kalau ini basic, ini medium misalnya. Ini pasti nih udah tahapan akhir paling akhir, nggak ada yang masih ada sebenarnya tahapan akhirnya. Tapi karena kita cuma D3, jadi kita sebatas bahas sampai ini aja. Sampai akuntansi keuangan lanjutan tok, kecuali nanti kalian bakalan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau strata ya, strata 1. Nah, seperti yang kita pelajari, kayaknya berarti baru 2 minggu ya kita masuk ke akuntansi keuangan lanjutan, kita udah disuguhkan sama yang namanya pengakuisisian. Pengakuisisian atau merger ini kayaknya banyak ya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang udah melakukan merger. Nah, secara tidak langsung juga aku sudah menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan merger itu seperti misalnya Bluebird dan Gojek atau Bank Mandiri yang sebelumnya itu juga merupakan perusahaan atau bank hasil merger beberapa bank. Nah, itu kalian juga bisa jadiin ini sebagai subjek penelitian KTTA kalian nanti, yang tentunya harus berkaitan dengan klaster akuntansi keuangan ya. Kalau misalnya kalian mau menjadikan UMKM, menjadikan perusahaan-perusahaan lain yang udah listing ataupun belum listing di Bursa Efek, itu di ranah akuntansi pemerintah, itu agak kurang masuk ya teman-teman. Jadi kalian harus menjadikan itu sebagai subjek di akuntansi keuangan, sebatas akuntansi keuangan, karena akuntansi keuangan sendiri merupakan akuntansi keuangan yang membahas akuntansi untuk sektor komersil. Jadi bukan pemerintah, bukan juga maksudnya. Ya intinya komersil deh, gitu. Nah, setelah kalian tahu tentunya tentang mata kuliah terkait, besar harapanku kalian bisa lebih mendalami lagi. Jangan sampai ada yang terlupa, karena ini merupakan ilmu atau mata kuliah yang harus kalian pegang agar dalam penyusunan KTTA nantinya, dalam penyusunan ini kalian bisa selancar jalan tol gitu. Nggak ada yang bercanda. Nah, teman-teman, mungkin cukup itu aja pemaparan materi dari aku kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di pemaparan materi selanjutnya. Ditunggu ya. Terima kasih.